Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow. Masih dalam suasana Piala Dunia. Dan luar biasa, ya, sistem gugur sudah memainkan 2 pertandingan. Belanda melawan Amerika dan Argentina melawan Australia, sahabat Bob. Dan sahabat Bob tahu hasilnya seperti apa? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow. Belanda menang 3-1 dan siapakah yang paling berandil atas kemenangan Belanda? Dia adalah Dum Dum. Luar biasa, 2 assist dan 1 gol. Luar biasa. Dan untuk Argentina itu adalah bagaimana gol Messi dan golnya Julian Alvarez membuat skor 2-0, tetapi gol bunuh diri Enzo Fernandez menjadi skor akhir 2-1, sahabat Bob. Dan ini adalah selamat juga buat Messi, ya. Messi yang sudah menjalankan pertandingan profesionalnya 1000 pertandingan, luar biasa, ya. Dan selamat buat Dum Dum yang mengantarkan Belanda untuk ketemu dengan Argentina. Dan begitu juga Lautaro Martinez yang bermain 25 menit telah mengantarkan Argentina untuk ke babak berikutnya ketemu dengan Belanda. Wow, ya, luar biasa banget ya, sahabat Bob, ya. Dan sedikit gua pengen bahas bagaimana tentang Dum Dum, ya. Nih, Dum Dum setelah pertandingan dia diwawancarai gitu loh. Dia bilang gini gitu. Jadi yang mewawancarai dia itu adalah di atletik, ya. Di sela-sela pertandingan yang dimenangkan Belanda melawan Amerika, ya. Dum Dum yang dinobatkan sebagai man of the match, ya. Dia berbicara tentang masa depannya dan pasar rumor yang menjadi perhatiannya. Chelsea, no Inter. Apakah saya suka dipasangkan dengan Chelsea? Tentu saja saya suka beberapa pujian. Tapi bermain untuk Inter juga merupakan pujian yang luar biasa. Nah, ini dari omongannya dia ini seolah-olah ya bisa dia pergi, bisa dia stay gitu loh. Tapi kalau melihat omongan ini kan ada berujung gitu loh. Kalau menurut gua ya, gimana sahabat Bob melihatnya? Ya. Saya fokus pada tim nasional dan saya bermain untuk klub besar di Italia. Saya bangga bisa bermain untuk Inter dan saat ini hanya fokus pada Belanda dan Inter, ya. Kita lihat aja apakah Dum Dum ini akan pergi. Ya, kenapa? Karena Hotspur dan Chelsea dan MU sudah mengantri untuk mendapatkan tanda tangan dia dan harganya naik ya, sahabat Bob, ya. Tadi malam harganya langsung naik, ya. Bahkan barusan gua baca di calciomercato.com tetap Inter menaikkan harganya menjadi 60 juta euro, sahabat Bob, ya. Kita tunggu aja apakah ini akan terjadi atau tidak. Kita hanya wait and see, ya. Terus dia bilang begini, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak mudah menerima kritik. Nah, ini sahabat Bob, ya. Bagaimana di pertandingan pertama, pertandingan kedua di Piala Dunia, ya, di penyisihan, Dum Dum ini bermain tidak begitu baik, ya. 3 kali pertandingan dan akhirnya malam ini dia membalas dendam dengan penampilan yang luar biasa, assist yang luar biasa dan ditutup dengan gol yang luar biasa, sahabat Bob, ya. Jadi memang sepak bola ini ya sangat banyak, ya. Kalau gua juga melihat di media sosial, kalau seseorang bermain jelek selalu dibully, selalu dijudge, ya. Kalau gua sih tidak melihat seperti itu, sahabat Bob, ya. Kayak Toro semalam ada tadi pagi, ya. Bagaimana ada beberapa peluang yang tidak bisa dia konversi menjadi gol. Ya, wajar aja, sahabat Bob, ya. Kadang-kadang gawang aja nggak ada kiper, bisa aja bolanya melambung ke atas, bisa aja melebar ke kiri dan ke kanan gitu loh. Jadi itulah sepak bola gitu loh. Jadi sepak bola itu tidak hanya dilihat dari 1 pertandingan, 2 pertandingan. Bagaimana melihat keseluruhannya, sahabat Bob, ya. Ini kalau kita berbicara Dum Dum, ya. Nah, nih buat sahabat Bob, ya. Bagaimana sahabat Bob melihat Lautaro Martinez? Ini yang dibilang sama Scaloni setelah kemenangan Argentina melawan Australia, ya. Scaloni membela Lautaro, dia tidak pantas dikritik,
Ya, Lautaro telah menyelamatkan kami berkali-kali. Untuk alasan ini tidak adil mengkritik dia yang sering mencetak gol. Tidak masalah dengan Julian untuk mencetak gol, dan tidak juga ada masalah dengan Lautaro untuk mencetak gol karena dia juga akan mencetak gol. Ya, jadi artinya gini sahabat Bob ya, kita melihat orang, wah susah amat sih di depan gawang kok nggak gol gitu loh. Coba kita yang bermain di dalam gitu loh. Tapi kalau gue selalu melihatnya begitu ya. Dan jangan salah sahabat Bob bahwa Lautaro cukup tinggi andil dia membawa Argentina juara Copa America dan membawa ke final Piala Dunia. Ya, gol-golnya dia mengantarkan Argentina melalui kualifikasi sampai akhirnya ke Piala Dunia. Ya, dan gue sepakat dengan Scaloni bahwa tidak adil untuk mengkritik yang namanya Lautaro ya. Tunggu aja, semoga aja nanti melawan Belanda dia bisa mencetak gol, dan yang selama ini yang mengkritik dia dibungkam mulutnya. Ya, selamat Toro dan Dum sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, sedikit kita berbicara tentang mantan kiper Inter Walter Zenga. Kiper Samir Handanovic masih berperan di Nerazzurri, akan penting dalam serah terima kepada Andre Onana. Ya, kalau Zenga bilang kalau bisa si Handanovic ini diperpanjang kontraknya dan dia masih bisa berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan terhadap Onana dan juga untuk tim, baik di ruang ganti, baik di pinggir lapangan sahabat Bob. Ini menurut Walter Zenga. Tapi sahabat Bob, yang paling menarik yang pengen gua bahas di sini adalah salah satu ini ya. Kita berbicara kiper ya. Ini gue baca barusan di istilahnya di media Itali ya. Inter bisa mengincar Jan Somers jika Samir Handanovic dan Andre Onana pergi. Ternyata bukan hanya Handanovic yang tidak memperpanjang kontrak. Ternyata Onana pun punya potensi untuk meninggalkan Inter. Wow, kenapa nih sahabat Bob? What happened? Apa yang terjadi nih? Nih ya, gua bacain ya. Menurut Tuttosport edisi surat kabar hari ini, Direktur BP Marotta dan Ausilio mengalihkan perhatian ke posisi penjaga gawang di tengah kekhawatiran atas masa depan Handanovic dan Onana. Wow, ya ternyata Handanovic akan berumur 39 tahun dan kemungkinan dia tidak akan memperpanjang kontrak. Nah, calon dia adalah Jan Somers nih. Kalau sahabat Bob, dia adalah penjaga gawang Gladbach dan sekarang bermain menjadi kiper utamanya Swiss. Ya, kita akan ini juga lumayan bagus, usianya udah 34 tahun sih ya. Kita lihat ini sebagai pengganti Handanovic. Nah, itu kalau kita berbicara Handanovic. Nah, sementara itu untuk masa depan Onana yang juga didiskusikan, meskipun pemain Kamerun itu baru tiba musim panas dan dengan Inter menolak untuk mengkesampingkan penjualan jika mereka menerima tawaran yang menggiurkan untuknya. Wow, gila men ya, baru dibeli gratis sekarang mau dijual lagi. Wah, apa yang terjadi ya? Mungkin ya kalau memang harganya cocok, ya mungkin makanya Inter pengen mencari dua kiper. Maaf sahabat Bob. Ya, dua kiper. Nah, salah satu yang dia incar adalah Altay Bayindir. Ini dari Fenerbahce. Kalau seandainya memang dua-duanya kiper Inter pergi, Altay Bayindir ini dari Fenerbahce, pemain berusia 24 tahun itu masuk radar Inter di 2021. Dan Nerazzurri telah memantaunya sejak saat itu. Wah, gimana sahabat Bob kalau Onana pergi? Kalau gue sih kurang setuju ya. Walaupun ada penawaran, tapi ya yang namanya kondisi keuangan Inter lagi seperti ini ya kita nggak bisa berbicara apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau memang ini terjadi sahabat Bob ya, kita tunggu aja. Semoga aja kalau menurut gue Onana jangan dijual ya. Kalau memang Handa tidak diperpanjang kontrak ya cari pelapis Onana. Tapi kalau akhirnya Onana dijual ya mau diomong apa? Nah, ini sedikit ya, di video gue sebelumnya gue pernah bilang bahwa Inter mengincar yang namanya Chris Smalling ya dari Roma. Kalau kontraknya habis berarti musim depan.
Nah, menurut wartawan Itali, Sandro Sabatini, merekrut Chris Smalling dari Roma akan berguna untuk Inter. Dia bisa menggantikan Steven De Vrij, ya. Ya, Smalling pada transfer gratis akan menjadi tawar-menawar, terutama untuk pertahanan yang harus berurusan dengan kemungkinan perpisahan Skriniar, kecuali kontrak yang diperpanjang. Tetapi terutama dengan lubang tengah di mana De Vrij akan berakhir dan Acerbi sudah bukan anak-anak lagi gitu loh. Artinya ini udah pemain-pemain tua gitu. Oleh karena itu kedatangan seperti Smalling hanya akan berguna bagi Inter. Jadi sahabat Bob, kalau gua pribadi ya Chris Smalling gua suka ya. Apalagi musim ini kita kalah di Roma itu gara-gara sundulan dia ya, dan dia juga cukup bagus kalau menurut gua. Dan kalau Inter mengincar dia karena free, ini bagus ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, apa gebrakan-gebrakan Inter, apakah Smalling akan datang, apakah Onana akan pergi. Nah ya, tapi karena dukungan gua buat Dum dan Toro telah lolos ke babak perempat final. Ini di belakangnya ada foto Toro dan ada juga fotonya Dum sahabat Bob ya. Semoga mereka sukses di Piala Dunia dan ya mereka juga gacor di Inter nanti, mau di Inter atau mau dimanapun. Yang paling penting kita tetap support mereka sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.